warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, kita masuk pada fasal baru, masih terkait masalah zakat. Wa nisabuz zuru'i wa thimari khamsatu awsuqin. Adapun nisabnya hasil pertanian dan buah-buahan, hasil pertanian yang berupa makanan-makanan pokok ya, seperti padi, gandum, kemudian jagung, termasuk juga kacang-kacangan, dan juga thimar. Thimar ini buah-buahan, hanya ada dua, yaitu anggur dan kurma. Khamsatu awsukin adalah 5 wasak. Ini ukuran orang Arab, khamsatu awsukin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsukin shadaqatun. Tidak ada di bawah 5 wasak shadaqatun zakat. Jadi di bawah 5 wasak tidak ada zakatnya. Setelah panen kok ternyata tidak sampai 5 wasak. Nanti kita akan lihat berapa 5 wasak itu. Wali muslimin, rawahul Bukhari wa Muslim. Wali muslimin laisa fi habbin. Tidak ada di dalam hubbin, bukan hubbin ya. Memang nggak ada zakatnya kalau cinta itu. Laisa fi habbin, tidak ada di dalam biji-bijian wala tamrin dan korma shadaqatun, itu zakat. Jadi kalau biji-bijian dan juga tamar, korma nggak ada zakatnya. Hatta ya beluga khamsata awsukin, sampai mencapai 5 wasak. Jadi kalau sudah panen, memetik hasil jerih payah dia menanam selama di masa-masa tertentu, itu ternyata di bawah 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Zadah Ibnu Hibban, wal wasaku, adapun wasak adalah situna so'an. Satu wasak itu adalah 60 so'. Wahia, berapa sih khamsatu awsuq itu 5 wasak? Wahia alfun wa sittu mi'at rutlin bil iraqi, adalah 1600 ritil. Ritil itu kati, bil iraqi, dengan ukuran Irak pada saat itu. Wutusawi al-an, sekarang kira-kira sama dengan bil wazni sab'ami'a wa khamsata asyara kilograman takriban, yaitu sama dengan 715 kilo. Itu secara perkiraannya 715 kilogram. Itu tanpa ini ya, tanpa kulitnya ya. Jadi kalau padi itu sudah diseleb berasnya. Kira-kira kan orang yang tani itu sudah paham. Kalau sekarang dapat berapa sak, berapa sak. Mungkin wasak, bahasa sak dalam bahasa Indonesia itu yang ngambil dari wasak ini ya. Ausuk jamak dari wasakun. Sak kalau Maduranya sok, berubah jadi sok, bukan sok stres, lain lagi. Gitu ya. Nah, itu biasanya tahu mereka kalau satu sak itu setelah diseleb menjadi berapa kilo kayak gitu. Nah, itu setelah dihitung semuanya kok ternyata sampai pada 1600 ritel kati dengan ukuran Irak, atau kalau menggunakan kilo adalah 715 kilo. Itu nanti dikeluarkan zakatnya. Di sini nisabnya. Nanti akan dirinci lagi berapa yang akan dikeluarkan. Dilihat lagi apakah nanamnya menggunakan air hujan
atau mengirigasikan air dari sungai, atau kita masih ngebor air dulu, atau masih gali sumur yang nanti bayar orang. Itu nanti ada pertimbangannya. Wa fi mazada fa bihisabihi. Jika memang lebih nanti tinggal dikalikan saja. Wa fiha, di dalam hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya adalah yang dikeluarkan insukiyat bima'is samai, jika diairi dengan air hujan. Jadi dia mengandalkan air hujan, seperti biasanya di daerah-daerah yang kesulitan air. Makanya kalau nanam padi, khususnya di daerah kering seperti Madura, mereka itu mengandalkan ketika akan datang musim penghujan. Jadi kalau musim-musim kemarau itu mereka tidak menanam, tak manja kata orang, tidak menanam. Beda kalau seperti di Malang ya. Jadi mereka nanam padi walaupun musim kemarau pun mereka bisa, karena air di mana-mana sangat banyak. Seperti itu. Nah ini menanamnya, pengairannya, irigasinya mengandalkan air hujan. Awis sayhi, atau irigasi alami. Jadi dia mengucurkan dari sungai. Berapa nanti yang dikeluarkan jika kemudian ini tidak mengeluarkan biaya, mengandalkan air hujan, atau hanya sekedar menjalankan air dari sungai? Berapa yang dikeluarkan? Al-usyuru 10%-nya. Jadi dia 715 kilo, itu nanti diambil 10% dari itu berapa. Kalau misalkan dapat 900 kilo misalnya, ya tinggal ngambil saja 10%-nya. Dan sekarang sangat mudah untuk menghitung masalah ini. Itu yang pertama. Wa in sukiyat bidaulabin, jika diairi, ya irigasinya bidaulabin dengan menggunakan kincir air. Jadi ada semacam alat. Ya kalau dulu ini ya daulab, jadi semacam kincir air yang mungkin mengandalkan angin ya, dimana kincirnya dibuat tuh kan harus beli, kan begitu. Kalau bikin sendiri pun nanti membutuhkan kayu, dan kayunya kayu tertentu agar kemudian awet dan sebagaimana macamnya. Kalau sekarang mungkin menggunakan alat seperti sanyo. Sanyo sebenarnya merek ya, pompa air kayak gitu. Atau misalkan ngebor kalau sekarang. Jadi menggunakan alat yang biasanya dipompa langsung kemudian keluar air, itu kan beli juga itu besinya itu. Nah ini menggunakan semacam ini pengairannya, awnadhin, atau semacam beli air, bayar air. Seperti ngebor itu kan bayar orang segala macam. Pokoknya intinya mengeluarkan duit. Pengairannya, irigasinya masih membutuhkan air, membutuhkan uang, biaya. Maka bagaimana jika seperti ini pengairannya? Tentunya kalaupun sudah sampai pada 715 kilo, sudah sampai pada nisabnya, ya jelas tidak sama. Kalau yang di sana itu mengandalkan air hujan, tidak mengeluarkan biaya, atau irigasi alami cukup mengalirkan dari sungai saja, sementara yang di sini menggunakan biaya, ya jelas tidak sama. Maka berapa? Nisful usyuri adalah separuh yang tadi, yaitu 5%-nya. Nisful usyur. Kalau tadi 10%, maka yang ini adalah 5%. Di sini ada keterangan asaihu. Apa asaih itu? Al-ma'ul jari ala wajhil ardi, air yang mengalir di muka bumi, ya sungai gitu. Munsiban min jabalin, yang mengalir dari semisal gunung, aw nahrin azim, atau sungai yang besar. Wan nadhu, adapun nadah dalam penjelasan di atas apa? Al-istikhraj bi alatin min bi'rin wa nahwihi, mengeluarkan air dengan semacam alat, min bi'rin dari semisal sungai, wa nahwihi atau semacamnya, ngebor kalau sekarang. Rawa al-Bukhari an Ibni Umar. Kalau sekarang PDAM, malah bayar, dan itu membutuhkan ya lebih banyak uang. Tentunya makanya tidak sama tadi. Seumpama air sulit sehingga nanti bahkan menggunakan PDAM misalnya, ya jelas nanti 5%. Rawa al-Bukhari an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama' wal uyun, di dalam pertanian yang diairi oleh air hujan dan air sumber termasuk sungai,
au kana ithriyan, atau dari sawah tadah. Jadi sawah yang ada memang diperuntukkan untuk menampung air ketika hujan. Ya, semacam sawah besar, nanti ketika air hujan nanti akan menggenang di sana, dan itu kemudian dialirkan, dimanfaatkan. Kalau begini, al-usyru yang dikeluarkan adalah al-usyru 10%-nya. Wa masukiya bin nadhi, adapun yang diairi dengan nadah tadi seperti bor ataupun airnya masih bayar, nisful usyri adalah 5%. Ini hadisnya. Warwa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi masaqatil anharu, dalam pertanian yang diairi oleh air sungai, wal ghaimu, dan air hujan, al usyru adalah 10%. Jadi semua kesimpulan yang ulama tampilkan itu berdasarkan hadis. Wa fima suqiya bisaniyati, dan adapun yang diairi dengan saniyah, yaitu alat untuk mengeluarkan air seperti sanyo tadi, nisful usyri adalah 5%. Wa inda Abi Dawud au kana ba'lan al-usyru, atau menggunakan ba'lan air hujan, al-usyru 10%, sama dengan tadi. Kemudian dalam hadis dijelaskan apa ithriyan itu apa? Alladzi yushrabu minal matori, yaitu air yang diminum atau dimanfaatkan, diambil dari air hujan, wala yu'tana fi sakihi, dan tidak diperhatikan di dalam mengairinya. Jadi kan memang hujan dengan sendirinya, jadi tidak perlu diperhatikan sebagaimana perhatian ketika orang ngebor, yaitu memberi air ataupun menggali sumur. Itu kan kalau hujan tidak seperti itu. Wa huwa al-ba'lu, maksudnya adalah air hujan. Al-ba'al di sini air hujan. Al-ghaim, maksudnya al-ghaim ya al-matoru, sama air hujan juga. As-saniyatu ma yustakhraju biwasitatihi al-ma'u minal wi'ri wa nahwihi, yaitu air yang dikeluarkan dengan perantaraannya satu air, minal bi'ri, dari sungai, dari sumur, atau yang semisalnya kayak ngebor itu. Jadi ini terkait masalah pertanian dan juga buah-buahan. Fasal berikutnya, wa tuqawwamu urudut tijarah, masuk pada harta perdagangan. Wa tuqawwamu, dan dihitung, urudut tijarati, harta perdagangan, inda akhiril hauli, di akhir tahun. Jadi dia misalkan berdagang mulai bulan Muharram, maka nanti hitungnya nanti Muharram tahun depan. Itu mungkin bisa diketahui kalau sudah dicatat setiap ada yang membeli, sebagaimana yang ada di kasir-kasir, itu kan dalam rangka mencatat hal ini. Makanya mereka nanti dalam setiap akhir tahun harus ada zakatnya. Alfamaret, tapi Alfamaret bukan orang Islam yang punya ya, atau Indomaret. Tapi kalau Al-Fatihah Maret, itu Islam yang punya. Atau Basmalah, itu nanti mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai pada nisabnya. Nanti kita lihat berapa nisabnya. Itu dihitung bima usturiyat bihi, dengan nilai yang dibuat beli. Alat yang dibuat membeli barang. Apa itu? Misalkan menggunakan emas, karena kalau dulu ini menggunakan dinar, maka nanti perhitungannya pakai dinar. Seandainya dia membeli barang menggunakan perak misalnya, maka nanti perhitungannya menggunakan perak. Kalau sekarang emas dan perak jelas tidak digunakan dalam alat tukar menukar. Bahkan kalau misalnya menggunakan itu bisa dipidana kalau di Indonesia ini. Berarti apa? Menggunakan rupiah. Jadi rupiahnya nanti dihitung, kemudian dikurskan kepada emas atau perak. Berupa apa? Minan nagdi, berupa mata uang. Fa'inistuyat bidhahab, jika memang dibeli menggunakan emas atau menggunakan dinar, dahab itu dinar, kuwimat bihi, maka
jumlah atau dihitung dengan emas itu. Jadi yang dihitung nanti uangnya kayak gitu, bukan barangnya. Jadi misalkan dia bisnis soto, ya kan, dia buka mulai Muharram, dia jualan hari pertama mendapatkan keuntungan 50.000, terus keesokan harinya 50.000 lagi, 100.000, dalam sebulan berapa, terus nanti dihitung selama setahun apakah sudah sampai kepada uangnya itu berapa. Oh, uangnya sekian. Oh, sudah sampai pada nisabnya, berarti nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak sampai, maka ya tidak perlu mengeluarkan. Fa in ishtuyat bil fiddati quwimat biha, dan apabila dibeli menggunakan perak, maka nanti dihitung dengan perak itu tadi. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wala tuqawwamu bil urudi in usturiyat biha, dan tidak dihitung dengan suatu barang jika memang dibeli dengan suatu barang yang lain. Misalnya dia membeli peralatan untuk bumbu-bumbu soto gitu kan, selama sebulan dia tidak pakai uang, tapi dia nuker lemari esnya misalnya. Nah, nanti nggak menggunakan lemari es gitu kan, tapi tetap dihitung bumbunya itu kalau diuangkan itu berapa kira-kira, maka menggunakan uang itu. Nah, uang nanti dihitung dikurskan kepada emas. Wa yukhraju, dan dikeluarkan zakatnya min dzalika, dari hal itu, rubu'ul usyri adalah 2,5%. Nisabnya apa? Di sini tidak disebutkan nisabnya. Nisabnya wa nisabuha nisabudz dzahabi wal fiddah. Nisabnya itu nisabnya emas dan perak. Jadi selama setahun itu penghasilannya berapa? Kalau emas kemarin berapa? 20 mithqal. Kan 20 mithqal. 20 mithqal kalau gram 85 gram. Kalau misalkan 1 juta dalam setiap gramnya, ya berarti 85 juta. Jadi dia keuntungan soto selama setahun sampai 85 juta. Loh, bisa jadi loh kalau sotonya soto besar, bakso misalnya, bukan bakso yang keliling yang setiap sore itu. Kalau misalkan bakso Cak Man yang memang bakso besar itu penghasilannya bisa lebih dari 85 juta setahun. Setahun ya, bisa lebih, bukan sebulan, ini setahun. Makanya hitungannya haul, sama dengan emas. Jadi kalau misalkan kita bulatkan saja 1 gram itu 1 juta, ya berarti 85 juta dalam setahun. Dan alhamdulillah masih banyak orang yang kita temui yang seperti ini. Mereka rutin, termasuk habib-habib yang jual-jual itu, Ustaz, karena mereka paham masalah ini. Makanya beda penjual yang kemudian mengerti hukum dengan yang tidak mengerti hukum. Unsur barokahnya itu ada, unsur keberkahan dalam harta yang mereka bisniskan, harta yang mereka konsumsi, itu unsur berkahnya ada. Karena di antara harta yang ada di dompet mereka itu ada hak orang lain, sehingga ketika dikeluarkan hartanya menjadi berkah. Bisa jadi lebih banyak, bisa jadi tetap cuman berkah gitu. Begitu ya. Nah, jadi harta walaupun sedikit tapi berkah, nah, itu yang lebih baik. Nah, wama ustukhrija, ini seharusnya pasal baru ya. Wama ustukhrija min ma'adinidz dzahabi, dan benda yang dikeluarkan atau ditambang min ma'adinidz dzahab, dari tambang emas, min ma'adinidz dzahab, dari tambang emas, yukhraju minhu, dikeluarkan atau dikeluarkan zakatnya minhu, dari tambang emas ataupun perak tadi, rubu'ul usyuri 2,5% fil hali, seketika itu juga. Nah, ini ada yang dari Kalimantan di sini. Nah, di Kalimantan itu kan biasanya ada tambang emas gitu ya, tambang emas, tambang, kalau perak jarang di Kalimantan justru, itu tambang emas. Wa mayujadu minar rikazi, kalau seperti Freeport ya,
Freeport itu dalam setiap hari 100 kilo lebih, 100 kilo lebih dalam setiap hari. Cuman masuknya ke Amerika. Indonesia mendapatkan 1% saja. Padahal Indonesia adalah pemilik dari Freeport itu sendiri. Ala kulli hal, karena yang mengelola mereka bukan muslim dan tidak mengetahui hal ini, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal seharusnya 2,5% dari 100 kilo, bukan gram, 100 kilo emas itu berapa? Kan begitu. Nah, ini adalah tambang, pertambangan. Wa ma yujadu minar rikazi, dan benda yang ditemukan minar rikazi dari harta peninggalan orang dulu. Rikas, jadi dia nemu emas nyangkul-nyangkul di ladang, itu tenang gitu kan. Ternyata kok dilanjutkan emas ngumpul kayak gitu, seperti kelapa. Nah, maka nanti dikeluarkan zakatnya. Cuman yang perlu diperhatikan, apakah setiap emas yang ditemukan? Ternyata menurut spesifikasi ulama, ini emasnya harus emas jahiliyah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Seperti harta karunnya Karun, ya harta karunnya Korun, atau harta karunnya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, maka itu boleh dimiliki, cuman nanti dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata emas itu ya, menemukan emas seperti emas yang ditemukan di Aceh berupa dinar, tapi peninggalan Khilafah Abbasiyah karena ada stempelnya. Nah, kalau memang punyanya setelah Rasulullah diutus, punya orang-orang setelah Rasulullah diutus, bahkan orang-orang berurusan, jangan dikatakan harta karun, itu nanti kembalinya ke Baitul Mal. Baitul Mal itu nanti semacam bank tapi punyanya kaum muslimin. Seperti itu. Nah, wa ma yujadu minal rikas, dan benda yang ditemukan berupa rikas, dan rikasnya itu harus dua, emas atau perak. Kalau misalkan menemukan benda dari jahiliyah dulu sebelum Rasulullah diutus berupa permata yang harganya bahkan lebih mahal dari emas, bagaimana? Nggak ada zakatnya, karena memang emas dan perak. Kenapa kok bisa begitu? Karena emas dan perak difahami oleh semua kalangan, baik orang kaya ataupun orang miskin. Emas ya warnanya seperti itu, beda dengan perak ataupun akik. Akik ataupun permata ya, permata, akik, intan, berlian, zamrud, itu kan yang paham hanya mereka yang menggeluti di bidang itu. Akik ini mahal ini, padahal ya itu biasa, itu harganya sampai ratusan juta. Dulu kan masa-masanya akik kan sampai seperti itu. Kita nggak paham, yang paham hanya mereka sendiri, orang-orang yang memang menggeluti dalam masalah ini. Beda kalau oh ini emas, oh iya sudah paham harganya berapa. Secara umum, oh harganya mesti sekian, kan begitu. Jadi mudah dipahami kalau emas ataupun perak. Nah, rikas fafihi, di dalam rikas zakatnya adalah al-khumusu, yaitu 20% atau seperlimanya. Seperlima dari barang yang ditemukan berupa emas ataupun perak itu tadi. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumusu, di dalam rikas adalah 20%-nya atau seperlimanya. Warikas, adapun rikas adalah al-mustakhraju, benda yang dikeluarkan min dafinil jahiliyah, dari peninggalan jahiliyah, harta simpanan orang jahiliyah. Jadi mereka dulu kan nggak ada bank seperti sekarang ya. Mereka dulu nyimpannya ada yang digali kemudian ditaruh di sana. Makanya arkeolog menemukan emas di bawah. Ya memang kebiasaan orang dulu nyimpan harta dan emas. Emas ya nggak akan dimakan rayap. Rayapnya tumpul giginya makan emas itu, ataupun perak. Beda dengan kertas, karena dimakan rayap habis. Karena kertas itu kan unsurnya kayu, makanan lezat bagi si rayap.
Makanya kalau emas tuh sampai awet berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun untuk masa yang berikutnya. Zahaban au fiddatan, baik berupa emas ataupun perak. Jadi emas perak saja. Kalau lainnya nggak ada zakatnya. Wa tukhraju, dan dikeluarkan zakatuhu, zakatnya fauron, seketika, li husulin alaihi, karena sudah mendapatkan benda itu. Jadi nemu emas ya langsung aja dikeluarkan. Faslun. Wa tajibu zakatul fitri, wajib zakat fitri bi thalathati asya'a, dengan syarat 3 perkara. Jadi kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Bukan zakat fitrah ya, zakatul fitr, Idul Fitri. Fitrun di sini artinya adalah makan-makan. Makanya Idul Fitri adalah hari raya makan-makan. Kenapa? Karena sebulan sebelumnya dia sudah tidak makan. Di pagi hari sekarang makan-makan. Makanya disebut Idul Fitri, hari raya makan-makan. Tidak diartikan menjadi kembali pada suci. Jadi secara bahasa Idul Fitri artinya hari raya makan-makan. Zakatul Fitri, zakat untuk makan-makan. Karena betul, karena esok harinya ya mereka makan-makan. Syaratnya apa? 1, al-islamu, harus muslim. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, yaitu tenggelamnya atau terbenamnya matahari dari akhir hari di bulan Ramadan. Jadi misalkan anti hamil, nanti kalau sudah nikah hamil Ramadan, ternyata melahirkan anak di hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 30 lah, maghrib, sebelum maghrib kurang 5 menit misalnya, kemudian dia lahir. Nah, anak ini itu ada kewajiban zakat. Ayahnya nanti mengeluarkan zakat si jabang bayi ini. Tapi kalau lahirnya setelah adzan, ya, dia kaget dengar adzan, kemudian dia lahir, maka dia tidak berkewajiban. Jadi orang tuanya tidak membayarkan zakat fitrinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya kelebihan anqutihi, dari makanan pokoknya, berasnya dia berlebih untuk dimakan hari ini. Wa quti miyalihi, dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaum, di hari itu. Jadi untuk dimakan besok itu ada. Makanya dia nanti wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi kalau sudah ada 3 ini, maka dia wajib. Wa yuzakki an nafsihi, dan dia menzakatkan untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan dari orang yang wajib nafkahnya dari kalangan muslim. Jadi misalkan kalau seorang ayah, dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kalau misalkan dia punya budak, budaknya juga seperti itu. Nah, so'an yang dikeluarkan adalah 1 so'. Nanti kita lihat berapa 1 so' itu. Min kuti baladihi, dari makanan pokok negerinya. Kalau di sini beras atau jagung bisa. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, memfardukan zakat fitri, min Ramadan, di bulan Ramadan, ala nas, atas manusia. So'an, yaitu 1 so', min tamrin, baik berupa korma, au so'an min syairin, atau 1 so' dari syair. Syair itu gandum. Ala kulli hurrin, wajib atas setiap orang yang merdeka, au abdin, atau seorang budak, dzakarin, baik laki-laki, au unthan, ataupun perempuan, besar, kecil, dewasa, atau belum balik, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Wa fi riwayatin 'indal Bukhari wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah menyuruh mengeluarkan zakat fitri
yaitu dikeluarkan sebelum keluarnya orang-orang melaksanakan Idul Fitri, salat Idul Fitri. Wa 'inda al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasulullah, yaumal fitri di hari raya, sa'an min ta'amin, satu sa' dari makanan. Wa kana ta'amuna asy-sya'ira, dan makanan kita saat itu adalah gandum, waz-zabiba, dan juga kismis, wal aqta, dan juga keju. Jadi keju bisa dijadikan zakat fitri karena memang makanan mereka. Kalau kita makanan pokok nggak keju, enggak, dia menjadi topping, makanan topping, bukan makanan utama. Lagian rasanya juga asin-asin kecut gitu kan. Bagi kita nggak terbiasa. Kalau orang Arab ya makanannya, dan mereka bikin sendiri. Beda dengan kita yang masih beli, nggak bikin sendiri karena bukan makanan utama. Sebab susunya juga bukan minuman utama. Beda dengan mereka. Jadi di saat zaman Rasulullah itu wat tamra dan juga korma. Wa qadruhu, adapun ukuran satu sok itu berapa? Khamsatu ardalin wa thuluthun bil iraqi, adalah 5/3 rital iraqi. Di sini ada keterangan wa tusawi bil wazni, sama ukurannya berapa? Alfaini wa arba'mi'ah gharaman takriban, 2400 gram, 2 kilo 400 gram. Ini menurut beliau Syekh Muhammad Dib Al-Biga, Syekh Mustafa Dib Al-Biga. Tapi ada ulama yang mengatakan 2,5 kilo, 2,5 kilo. Ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Dan ini yang paling hati-hati, 3 kilo. Kalaupun ada lebihnya, maka lebihnya itu dianggap dengan sedekah. Kan sangat ini ya, dikitlah dilebihkan saja agar tidak was-was. Nah, wa tudfa'u zakatu, kita lanjutkan, diselesaikan tinggal sedikit. Wa tudfa'u zakatu, dan dibayarkan, dikeluarkan zakat itu ilal asnafil thamaniyah, kepada 8 kelompok. Alladzina dzakarahumullahu, yang Allah sebutkan fi kitabihil aziz, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat, sedekah itu adalah zakat hanya lil fuqara, bagi orang fakir. Nanti ada penjelasan. Wal masakin, dan orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan amil zakat yang memang diangkat pemerintah, bukan mengamilkan sendiri. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf yang hatinya masih dibujuk baru masuk Islam. Wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak. Nah, budak nanti ada namanya budak mukatab. Nah, itu nanti berhak menerima zakat. Kalau budak murni itu tidak berhak justru. Nah, budak yang mukatab bayar bulanan ke tuannya untuk merdeka, itu dibantu nanti dengan zakat. Wal gharimina, dan orang yang pailit hutang, jadi dia terlilit, terjerat dengan hutang, asalkan hutangnya karena kebutuhan yang syar'i, bukan hutang karena misalkan karena main togel, main perjudian. Kan banyak orang yang hutang karena judi. Nah, itu nanti nggak berhak menerima zakat karena hutangnya sendiri itu adalah perbuatan maksiat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, maksudnya di sini adalah para mujahidin. Wa bani sabil, dan orang anak jalanan, bukan anak jalanan. Jadi dia kehabisan ongkos mau pulang ke Kalimantan, dia terluta-luta di Malang, maka nanti dikasih zakat sesuai kebutuhannya sampai ke Kalimantan itu. Kalau anak jalanan yang di pinggir jalan, enggak, itu bukan itu maksudnya. Nah, ini ada penjelasan. Surah At-Taubah 60. Al-Fuqara,
maksudnya al-fuqara humul ladina la yaqdiruna ala syai'in yaqa'u mawqi'an min hajatihim, adalah orang yang tidak mampu ala syai'in yaqa'u mawqi'an, atas sesuatu yang sebagian besar min hajatihim, dari hajatnya. Jadi sebagian besar hajatnya enggak terpenuhi. Seperti apa? Kaman yahtaju ila asyah, seperti orang yang butuh kepada 10.000 misalnya, fayaqdiru ala itsnain, cuman dia mampu 2.000, dalam sehari dapatnya 2.000, aw la yaqdiru ala syai', atau bahkan tidak mendapatkan penghasilan apapun. Al-masakin, orang miskin di atasnya, jadi fakir paling bawah, kemudian masakin di atasnya. Humul ladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim, adalah orang-orang yang tidak mampu atas apa yang mencukupi mereka. Kaman yahtaju asyara, seperti orang yang butuh 10.000 misalnya, fayatihi thamaniyah, kemudian dia dapat 8.000. Nah, itu tergolong miskin. Al-amilina 'alaiha, amil zakat. Siapa mereka? Pengurus zakat. Hum, adalah orang man yasta'inu bihim al-imamu, orang yang diperbantukan oleh khalifah. Al-imam di sini maksudnya adalah al-khalifah, pemimpin negara. Bukan amil yang tiba-tiba ada di masjid. Biasanya kan membantu penyaluran zakat, tertanda amil zakat Masjid An-Huda misalnya. Dia tidak berhak mendapatkan bagian ini, tapi dia dapat pahala karena membantu orang lain. Cuman di sini tidak berhak. Kenapa? Karena tidak diangkat resmi oleh negara. Jadi yang dimaksud amil zakat di sini adalah ya mereka yang ditugaskan. Dan kenapa kemudian mereka mendapatkan tunjangan zakat ini? Kenapa? Karena memang bertugas. Jadi misalkan sekarang di bulan Muharram dia datang ke fulan, sampai punya kambing berapa Pak? Dicatat sama dia. Terus kemudian tahun depan, sampai yang saya dulu kesini itu kan kambingnya 40 ya. Itu sekarang apa masih 40? Masih Pak. Oh, berarti ada zakatnya. Jadi dia ada tugasnya. Dia ditugaskan di tempat mana gitu, jadi dia berkeliling. Makanya kemudian pantas untuk kemudian mendapatkan tunjangan zakat itu. Bukan yang kemudian tiba-tiba ambil zakat, dan itu pun hanya zakat fitri saja. Ya, ambil zakat dadakan, itu tidak. Tapi tetap dapat pahala karena membantu orang lain. Cuman tidak masuk dalam ayat ini. Jadi orang yang diangkat oleh imam li jam'iz zakati, untuk mengumpulkan zakat wa tauzi'iha, dan nanti mendistribusikan. Al-mu'allafatu qulubuhum, dalam ayatnya apa? Orang yang hatinya masih dibujuk, mu'allaf. Man fi islamihi du'fun wa nahwuhu, orang yang di hatinya masih ada kelemahan. Jadi orang-orang yang di pinggir gunung Semeru misalnya, yang biasa terjadi misalkan kristenisasi, itu kan lemah imannya, kemudian kita bantu sehingga semakin kokoh. Atau orang baru masuk Islam sehingga masih perlu untuk dibujuk, maka nanti berhak mendapatkan zakat juga. Wa firriqabi, firriqab itu apa? Untuk memerdekakan budak adalah al-mukatabun, budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang memang ada keinginan untuk merdeka, lalu kemudian dia bayar kepada tuannya. Tuan, saya ingin merdeka. Kamu ingin merdeka? Kamu harganya sekarang adalah 1 miliar. Baik tuan, saya setiap bulan akan bayar berapa? 1 juta misalnya. Maka dia tiap bulan bayar 1 juta. Sampai kemudian sesuai dengan harga yang ditentukan 1 miliar itu misalnya. Lah, orang yang budak begini nih, mukatab namanya, ingin memerdekakan dirinya, itu kan berusaha. Selain kerja kepada tuannya, dia juga kerja sampingan. Kan begitu? Maka nanti dibantu dengan zakat. Kalau memang budak murni, tahrirul abid, dan juga membebaskan budak. Jadi ada seseorang yang ingin membebaskan budak, dia sangat kasihan sekali gitu kan, beberapa orang dia merdekakan, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Al-gharimin, maksudnya al-gharimin adalah al-mudinin, orang yang terlilit hutang. Walaysa ladaihim wafa'u dainihim, dan tidak ada bagi mereka mampu membayar hutang mereka. Fi sabilillah, maksudnya apa? Humul guzatu, adalah para pejuang. Jadi di sini sabilillah itu adalah orang yang berperang. Dan ulama sepakat makna sabilillah di sini adalah
orang yang berperang di jalan Allah, difa'an anil Islam, membela agama Islam. Wala ta'widha lahum min baitil mal, dan tidak ada bayaran bagi mereka min baitil mal, dari baitul mal. Muncul pertanyaan, kalau tentara gimana? Yang muslim, apakah berhak juga? Tidak, karena mereka dapat bayaran. TNI dapat bayaran enggak? Dapat, jadi mereka tidak. Jadi kalau kita lihat pada perjuangan orang-orang Indonesia dulu, itu kan memang ada yang difasilitasi negara seperti TNI-nya gitu ya. Mereka dibayar, memang dikasih tunjangan. Nah, itu tidak. Jadi yang kemudian mendapatkan bagian zakat adalah apa istilahnya ya? Relawan gitu kan, relawan untuk kemudian ikut menjadi pejuang. Kan banyak kiai-kiai, santri-santri yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu kan. Mereka bukan tentara, cuman mereka mau, akhirnya mereka mengandalkan bambu runcingnya, goloknya, dan yang lainnya. Nah, misalkan ada zakat, maka mereka berhak diberi zakat, seperti itu. Ibnu Sabil, maksudnya Ibnu Sabil anak jalanan adalah al-musafir, orang yang sedang musafir. Alladzi yuridu an yarji'a ila baladihi, yang dia ingin kembali ke rumahnya, wa qad faqadan nafaqata, dan kehabisan bekal, nafkahnya habis di jalan. Allati tuballighu maqsadahu, yang nafkah ini seharusnya bisa nyampaikan dia ke rumahnya, ke tempat tujuannya, cuman karena kehabisan di jalan, entah itu karena dijamret, karena hilang, atau karena boros dan yang lainnya, cuman dia akhirnya terlunta-lunta. Maka bagaimana? Ya dikasih nafkah untuk kemudian dikasih zakat untuk kemudian bisa sampai ke tempatnya. Kalau sekarang mungkin tidak zakat ya, tapi sekarang langsung ke penerbangan, deportasi. Jadi ada beberapa kawan itu di Mesir, ketika sudah tidak punya uang segala macam, dia langsung ke istilahnya kantor polisi, mau pulang, wah nggak ada uang, nggak ada, di penjara dulu 3 hari sepertinya, baru kemudian setelah itu dideportasi ke tempat asalnya. Indonesia turunnya di Jakarta ke rumahnya, Mesir nggak ngurus, dan yang penting sudah dia sampaikan. Nah, semacam inilah. Nah, ini cuman fasilitas penerbangan, bisa saja kan diambilkan dari zakat, itu boleh seperti itu. Nah, di sini au ila man yujadu minhum, atau zakat diberikan kepada orang yang ada di antara mereka. Jadi tidak harus rata. Misalkan kalau sekarang fisabilillah, nggak ada, al-gharimin, nggak ada misalnya, maka yang ada saja. Wala yuktasaru, dan tidak diperkenankan ala aqalla min thalathatin, diberikan zakat itu kepada yang lebih sedikit dari 3 orang, min kulli sinfin, dari tiap kelompok. Jadi misalkan orang fakir, minimal diberikan kepada 3, jangan hanya 1 orang, 3. Kemudian fuqara 3 juga, dan yang lainnya juga 3. Illal amil, kecuali amil boleh lebih dari 3. Nah, baik, alhamdulillah ini masih ada, cuman perlu kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, baik, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh ya, silakan, ada 3. Ada sebuah keluarga, nah itu anaknya kan banyak, jadi mengeluarkan zakatnya itu ada beberapa anak dikeluarkan sama kakek neneknya, zakatnya dikeluarkan sama neneknya. Itu apakah bisa? Boleh, asalkan walinya, yaitu orang tuanya, memberi izin. Ya jelasnya memberi izin ya, karena diberikan. Artinya jangan tiba-tiba mengeluarkan tanpa memberikan pengetahuan kepada walinya, karena ada 2 risiko. Yang pertama, bisa jadi walinya juga bayarkan, sementara nanti mengeluarkan double, dan itu tentu pemborosan, padahal orangnya 1 kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini haknya yang walinya tadi, makanya harus komunikasi lah, ngasih tahu. Bagaimana kemudian mengambil haknya orang lain
tanpa memberi atau mendapatkan izin dari orang yang punya hak. Ya tentunya mesti mau yang bapaknya ini berterima kasih. Ya, baik, gitu ya. Nah, terus yang tadi mana tadi? Untuk syarat yang ketiga mengenai kelebihan makanan itu, apabila yang bersangkutan memang kekurangan, kewajiban apa yang mengganti zakat itu, atau ibadah apa yang mengganti zakat itu? Pasalnya zakat itu kan salah satu dari Betul. Jadi di sini syarat zakat fitri Islam, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia mendapati hari itu, kemudian kelebihan dari hartanya, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya, makanan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Bagaimana kalau kemudian dia tidak mampu? Kewajiban apa yang dia dapatkan? Kewajiban menerima zakat fitri. Jadi dia kewajibannya bukan membayar, justru kewajibannya adalah menerima. Lalu apakah kemudian mempengaruhi rukun Islamnya, di mana salah satunya itu adalah zakat, kan begitu? Ingat di situ ada zakat bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu, dia justru wajib menerima karena masuk dalam asnaf at-tamaniyah yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi tidak kemudian merusak keimanannya, rukun Islamnya, enggak. Karena bagaimanapun dia adalah orang yang sekarang tidak mampu. Sama dengan haji lah. Ya kan, haji rukun Islam. Barang siapa yang tidak mengerjakannya masuk neraka. Tentunya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya nggak usah ngerjakan. Ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau itu karya kitabnya sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Muhadzab, disyarah oleh An-Nawawi menjadi lebih dari 20 jilid. Beliau itu tidak pernah haji sama sekali, karena di dalam riwayatnya beliau itu adalah orang yang sangat fakir. Tapi kitabnya menjelaskan haji seakan-akan lebih paham dari orang yang berhaji. Namanya Imam Asy-Syirazi, Ibnu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi tidak mengurangi, tidak kemudian menjadi dia imannya kurang, kualitas mukminnya menjadi lemah, enggak, karena memang tidak mampu. Beda kalau mampu kemudian nggak melakukan, yaitu kan berdosa. Terus selanjutnya terakhir. Terkait waktunya pengeluaran zakat fitri ini khususnya dalam mazhab Syafi'i itu boleh justru dari awal Ramadan, Pak. Jadi awal Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan. Jadi tadi kan sudah adzan maghrib, kita mengeluarkan sekarang zakat fitri kita. Itu ada yang memperbolehkan. Jadi ini mendahulukan boleh. Terus akhirnya sampai kapan? Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan itu juga dalam mazhab Syafi'i, sebelum imam naik ke mimbar. Dan itu justru yang paling utama. Kita berangkat, kalau bagi laki-laki berangkat ke masjid itu sambil bawa harta itu zakat fitri tadi itu. Jadi misalkan ada orang miskin, kemudian kita kasihkan. Cuman ini berisiko, karena kalau sudah imam naik mimbar, ya sementara dia masih nggak menemukan orang miskin gitu kan, ini kan bahaya. Justru kemudian nanti malah sampai selesai kan menjadi tidak boleh, berhukum menjadi hukum haram nanti, karena waktunya sudah keluar. Cuman nanti namanya menjadi qadha, artinya dia mengqadha gitu, seperti itu ya. Makanya diawalkan boleh. Biasanya itu malam takbiran itu ambil zakat, istilahnya itu keliling sudah di kampung itu. Jadi ngasih sampai malam ya. Baik, alhamdulillah saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.